Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pemuda Toleran. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Dienal. Saya perwakilan dari FJ4 mata kuliah Kewarganegaraan MK8B PNJ yang akan membagikan pandangan saya dan rekan-rekan terkait video dari Bawaslu Kota Blitar yang berjudul Indonesia Tumbuh, Demokrasi Tangguh. Tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu Adis, Elok, dan juga Dimas. Sebelum masuk ke isi videonya, jangan lupa like kalau kalian suka isi video ini, komen kalau ada feedback, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke isi videonya. Let's go! Tentunya kita sudah mengenal sejak sekolah dasar bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyuarakan sikapnya terhadap pemerintahan dan negara adalah dengan diadakannya pemilihan umum atau pemilu. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil rakyat yang dapat duduk di lembaga atau parlemen dalam struktur pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berpendapat dan bersuara dianggap mencerminkan demokrasi yang etis. Untuk itu, pemilu dianggap sebagai sarana demokrasi. Selain sarana demokrasi, pemilu juga merupakan sarana partisipasi masyarakat, sarana pergantian kepemimpinan, tempat bersosialisasi dan juga menjalin relasi, dan sebagainya. Maka dari itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa pemilu merupakan pesta rakyat. Asas pemilu menurut Charles Simabura adalah luber jurdil. Luber yang merupakan langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang berarti suara untuk pemilu tidak boleh diwakilkan, dilakukan dengan bebas tanpa ada paksaan, dan juga bersifat rahasia. Serta jurdil yang merupakan jujur dan adil, yang berarti tidak ada paksaan, diskriminatif, dan tidak boleh ada manipulasi. Mungkin dari saya cukup, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Adis. Untuk Adis, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai peran Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi. Nah, di sini Bawaslu itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu ada pencegahan, yang kedua itu ada pengawasan, dan yang ketiga itu ada penindakan. Nah, mengenai pencegahan ini sepintas itu sangat terlihat ringan, tapi itu sebenarnya cukup berat untuk dilakukan. Nah, dikarenakan sebelum tahapan pemilu dimulai, kita tuh harus melakukan serangkaian kegiatan atau tindakan bagaimana nih potensi pelanggaran itu bisa dicegah. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam, termasuk menggandeng banyak pihak ataupun mitra. Nih, adapun salah satu rangkaian dilaksanakan oleh Bawaslu yaitu menyusun indeks kerawanan pemilu atau pilkada, yang dimana penyusunan IKP atau singkatannya itu sangat penting untuk mengantisipasi bagaimana nantinya ada proses penyelenggaraan yang memiliki potensi pelanggaran yang dapat direduksi sejak awal. Dan tentunya itu Bawaslu itu tidak sendiri kan, seperti disebutkan sebelumnya kalau Bawaslu itu akan mempunyai mitra atau pihak-pihak lain yang dapat membantu. Nah, ketika pencegahan sudah maksimal, maka untuk tahap selanjutnya yaitu pengawasan itu harus dilakukan secara lebih optimal, karena setiap tahapan Bawaslu itu akan melakukan upaya-upaya yang mereduksi potensi pelanggaran tersebut. Nah, untuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu itu menjadi sangat signifikan untuk memastikan pelaksanaan pemilu itu berjalan secara transparan, baik dari pengawasan pratahapan maupun dari pengawasan tahapan yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pengawasan tahapan ini itu diatur dalam peraturan Bawaslu, di mana itu kita selaku penyelenggara sebagai Bawaslu itu harus memastikan bahwa tidak ada aparatur sipil negara yang mendukung salah satu pasangan calon atau partai politik, dan juga tidak ada politisasi yang mengandung sara kepada masyarakat, dan tidak adanya politik uang untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pemimpin. Nah, ketika tahapan pengawasan Bawaslu itu sudah maksimal, kemudian lanjut yaitu ke peran Bawaslu yang melakukan penindakan, yang dimana serangkaian penindakan itu tuh dilakukan ketika memang adanya tindakan yang tidak dapat dicegah, dan kemudian apabila ada di saat pengawasan itu ditemukannya pelanggaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik, terima kasih Hadis Aulia atas pemaparannya. Kini giliran saya, Elok Sekarwigati, yang akan memaparkan peran rakyat dalam memilih wakil rakyat untuk menjaga keutuhan demokrasi di pemilu. Karena pemilu memiliki fungsi yaitu menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar terwujud atas dasar atau asas dari pemilihan suara rakyat. Maka peran rakyat dalam memilih wakil rakyat harus diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, terbuka, tidak di bawah tekanan, dan akses informasi yang luas. Karena pemilu ini bagi rakyat adalah suatu pesta demokrasi yang dimana rakyat mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak suaranya dalam memilih. Nah, sebagai wujud dari partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi ini, para rakyat wajib mengetahui terlebih dahulu mengenai yang namanya pengawasan partisipatif, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sukarela, yang dilakukan secara individu ataupun lembaga yang memiliki maksud dan tujuan sebagai pemantau untuk memastikan penyelenggaraan pada tahapan pemilu ini yang telah terlaksana sebagaimana maksud dan tujuan yang dicita-citakan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut terwujud. Sehingga keutuhan dari adanya demokrasi di pemilu akan berjalan dengan semestinya tanpa adanya perpecahan karena sesuai dengan kehendak rakyat. Karena demokrasi sendiri juga dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka beberapa pentingnya peran serta rakyat dalam pelaksanaan setiap pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung untuk memilih atau menentukan wakil rakyat. Cukup sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Arsya selaku teman kelompok dari FG 4. Baik, terima kasih kepada Elok Sekarwigati. Akan saya lanjutkan terkait hambatan penegakan demokrasi dalam pemilu. Jadi pemilihan umum itu sendiri merupakan instrumen yang paling penting untuk menuju negara yang demokratis. Nah, jadi salah satu prinsip utama dari demokrasi itu sendiri adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada nyatanya memiliki kekuatan yang sangat besar dalam melakukan perubahan sosial dengan syarat ditopang pada kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi. Lalu ada ketimpangan sosial atau ketidakmerataan ekonomi. Nah, dengan adanya ketimpangan sosial atau ketidakmerataannya ekonomi seringkali menimbulkan hambatan-hambatan dalam penegakan demokrasi dalam pemilu. Salah satunya dengan munculnya itu money politik, atau seringkali kita dengar dengan serangan fajar. Serangan fajar ini sendiri seringkali terjadi sebelum atau akan mulainya kegiatan pemilu, sehingga suara rakyat itu dibeli, entah itu dengan sembako, entah itu dengan uang yang harusnya dapat digunakan dengan baik, yang seharusnya suara rakyat itu dapat dengan baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri dan Indonesia, menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu saja yang mana untuk mereka mendapatkan seperti kursi pemerintahan, jabatan, keuntungan-keuntungan dalam proyek tertentu. Lalu selanjutnya adanya ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggaraan pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif. Nah, yang mana akan mempengaruhi hasil. Itulah yang lazim juga kita sebut dengan sengketa pemilu. Nah, jadi sengketa dalam penyelenggaraan pemilu ini sesungguhnya juga merupakan pelanggaran administrasi pemilu atau ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggaraan pemilu. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan video dari FG4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on the next video. Bye-bye.